hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Sugiman MSI dan juga para peserta research class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sugiman MSI yang telah berkenan menjadi pemateri pada kegiatan hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini merupakan salah satu rangkaian dari research class yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa magister dan Dr. FMIPA UNY atau KMMD FMIPA UNY yang bertujuan memfasilitasi mahasiswa dalam hal penelitian dan publikasi. Research class ini mengusung tema Successful Study with Research Class, dan topik kegiatan pada hari ini yaitu tren penelitian jurusan pendidikan matematika. Adapun sasaran kegiatan yaitu mahasiswa S1, magister, dan doktor. Para hadirin yang berbahagia, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ira Noviasari, mahasiswa magister pendidikan matematika angkatan 2020 yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita pada hari ini. Izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi selama 60 menit dan sesi tanya jawab selama 35 menit. Dan yang ketiga yaitu penutup. Langsung saja, mari kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Para hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita membuka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya acara inti yaitu penyampaian materi, namun sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membaca CV narasumber kita pagi hari ini. Bapak Profesor Dr. Sugiman MSI saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Yogyakarta pada tahun 1989, kemudian menyelesaikan pendidikan magister di ITB pada tahun 1997, dan menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI pada tahun 2010. Terkait pengalaman penelitian, dalam kurun waktu 2016 sampai 2020, tercatat ada 12 pengalaman penelitian beliau. Nah, untuk karya ilmiah, Bapak Profesor Dr. Sugiman telah banyak mempublikasikan artikelnya di jurnal nasional maupun internasional. Dan saya tidak bisa menyebutkan semua. Yang terbaru yaitu pada tahun 2021 dengan judul The Application of Mathematics Learning Model to Simulate Senior High School Student Mathematics Critical Thinking Skill yang dipublikasikan di European Journal of Educational Research. Nah, yang tak kalah menarik dari CV beliau yaitu beliau mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2003. Nah, beliau juga telah membuat 5 perangkat pembelajaran yang memperoleh HKI, aktif sebagai peserta maupun panitia di berbagai konferensi, seminar maupun lokakarya, serta aktif di beberapa organisasi profesi. Itulah CV singkat dari beliau. Sepertinya para hadirin sudah tidak sabar ya untuk menyimak pemaparan dari beliau. Silahkan kepada para peserta untuk menyiapkan alat tulisnya
Dan selama penyampaian materi berlangsung, silahkan menonaktifkan audionya agar kita semua dapat menyimak pemaparan beliau secara lebih komprehensif. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Sugiman, MSI, waktu dan screen dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ya 1 jam ke depan kita akan memaparkan perihal penelitian dan juga akan saya sisipkan berkenaan dengan bagaimana mencari isu-isu atau tren-tren yang terkini seperti itu. Nah, untuk memandu jalannya presentasi, maka saya coba untuk share screen ya. Share screen dari yang telah saya buat dan itu sudah saya berikan kepada panitia. Nanti silakan untuk panitia bisa share ke yang lainnya itu ya. Baik. Lalu, nah bisa dilihat Mbak Ira? Alhamdulillah bisa, Prof. Ya, alhamdulillah ya. Baik, kita akan berbicara mengenai tren penelitian pendidikan matematika. Nah, nanti tentu tren itu bisa bersifat subjektif, kadang juga bersifat objektif. Maka kita harus cermat apakah yang kita teliti itu masih merupakan hal yang tren dan tidak itu ya. Nah, ini kita sudah berasal di jurusan pendidikan matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Yang pertama perlu kita sampaikan, dan ini merupakan suatu pemahaman yang sudah sangat umum. Yang pertama adalah ketika kita membicarakan tren penelitian, maka tip mencari topik research, tip mencari topik-topik penelitian yang terkini, atau mungkin juga tip mencari penelitian yang bermanfaat, juga berorientasi ke depan. Nah, yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah jangan lupa berkenaan dengan ketertarikan diri. Sebab antar mahasiswa, antar peneliti, juga antar guru misalnya, ketertarikannya akan berbeda-beda. Konsennya juga berbeda-beda. Maka yang pertama adalah mengukur kita ketertarikan diri sendiri seperti itu. Nah, setelah itu maka yang dikerjakan berikutnya adalah mengukur kemampuan diri. Kadang kita dalam meneliti terlalu bersemangat atau mungkin juga terlalu melibatkan hal-hal yang tidak kita kuasai sehingga kita akan menjadi kewalahan di dalam menangani penelitian tersebut. Terutama yang penggunaan IT itu juga hati-hati ya, program-program, karena di situ adalah akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lihat dan kemampuan diri kita apakah bisa menggapai atau tidak. Jadi ada ketertarikan, kemampuan diri, dan yang kedua adalah berkenaan dengan kekinian. Kekinian itu bisa diukur dari apakah penelitian ini berorientasi pada sekarang atau pada masa depan. Jadi banyak penelitian yang kadang orientasinya itu sudah masa lalu, tidak masa sekarang, apalagi masa depan. Nah, kekinian itu bisa dilihat dari banyak aspek. Yang pertama mungkin dari apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di isu-isu pemerintah, apa yang ada menjadi suatu kebijakan-kebijakan yang digulirkan terkait dengan pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Nah, kekinian itu dapat juga dilihat dari artikel atau buku yang disitasi. Apakah artikelnya itu artikel yang sudah lama dan itu tidak utama, atau artikelnya kekini dan masa depan, itu juga dilihat dari artikel yang disitasi. Oleh karena itu, pada pertemuan ini saya akan menyempatkan diri untuk mencari tren kekinian. Kekinian itu memang sangat relatif, kadang sesuatu dibahas lama tapi sekarang masih relevan. Kadang dibahas belum lama tapi tidak relevan. Jadi kekinian itu juga menyangkut tentang relevansi dari topik atau riset yang akan atau yang sedang kita kerjakan. Semakin
banyak referensi yang kita rujuk yang terkini itu menunjukkan bahwa penelitian kita itu termasuk yang tidak ketinggalan zaman. Semakin banyak referensi lama yang diaju, maka itu menandakan bahwa penelitian kita masih berorientasi pada masa lalu seperti itu, ya, kekinian. Nah, kemudian jangan lupa yang terakhir adalah ketersediaan sumber daya, ketersediaan sumber fasilitas, gitu ya. Ya, paling tidak fasilitasnya adalah tentang referensi. Maka itu ada sesuatu yang perlu kita cari dan perlu kita temukan, referensi yang kekinian, yang sesuai dengan kemampuan kita, dan juga kita tertarik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ya, ada minimal 4 poin: ketertarikan, kemampuan diri, kekinian, dan ketersediaan referensi atau ketersediaan daya dukung, sumber dana, sumber daya, ataupun juga sumber-sumber yang support lainnya. Baik, yang pertama dan utama kita untuk mengatakan apakah itu penelitian kita tren atau tidak, kita lihat dari sources-nya atau dari sumber-sumbernya yang akan kita aju, kita baca, kita jadikan sebagai suatu framework, kita jadikan sebagai suatu landasan teoritis atas penelitian kita, atau juga kita jadikan sebagai starting point, kita akan melakukan penelitian sebagai latar belakang. Maka sources itu adalah sesuatu yang sangat utama. Kebanyakan kita sources-nya itu adalah dari pengalaman diri atau dari pengamatan diri atau juga ketertarikan diri. Itu sources yang banyak dianggap oleh pemula-pemula dalam penelitian. Tidak salah kalau kita bermula dari ketertarikan diri, bermula dari pengalaman diri yang ada di sekitar, atau juga hal-hal lainnya yang bersifat lokal maupun subjektif, itu adalah sebagai starting point atau sebagai titik berangkat dari menemukan topik. Tapi itu saja nggak cukup. Apa yang ada pada diri kita dan sekitar kita yang disebut sebagai sesuatu yang masih bersifat personal maupun lokal harus diangkat derajatnya menjadi sesuatu isu yang sifatnya adalah menginternasional. Untuk mengatakan bahwa isu kita adalah internasional, ya kita harus bisa meyakinkan bahwa sources-nya, sources-nya atau artikelnya itu adalah kita ambil dari sesuatu yang levelnya sudah merupakan level internasional itu. Nah, kemudian beberapa ini perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa karena untuk mengingatkan juga ya yang sudah mengerti akan menjadi semakin mengerti lagi dan ingat untuk mencari referensi-referensi yang terkait. Untuk tujuan kita menunjukkan bahwa artikel kita adalah artikel internasional, ya kita harus mencari referensi yang levelnya internasional. Nah, ini kita lihat bahwa di sini ada Springer, ada suatu lembaga atau mungkin juga perusahaan penerbit ya buku yang sangat terkenal dari dulu. Dan Springer ini berafiliasi dengan Scopus. Ada Springer, ada Scopus itu satu unit hanya itu ya. Ada Springer itu. Nah, kita bisa mencari di buku-buku yang diterima Springer. Baik berupa buku, juga berupa jurnal, itu Springer juga menerbitkan seperti itu. Ada Springer, ada Elsevier, itu macam-macam ya. Jadi, nah ini kita lihat bahwa ini sudah saya berikan ya http www.com/jurnal 10642 di dalam PPT sudah saya taruh di itu. Jadi Anda tinggal klik akan selesai seperti itu. Nah, artikelnya atau jurnalnya adalah Educational Studies in Mathematics, an International Journal. Nah, di judulnya ini kita bisa meyakini bahwa apa yang ada di sana adalah levelnya level internasional. Dan yang kalau diterbitkan sekarang, maka dia juga masih relevan dengan yang kekinian itu. Nah, berikutnya kita kalau klik itu muncullah misalkan volume 107, 17
isunya 3, kemudian Juli 2021. Nah, volume ini biasanya menunjukkan tahun diterbitkan, tahun keberapa terbit. Jadi kalau ini adalah 107, biasanya artinya sekarang ini sudah 107 tahun usia dari jurnal tersebut, itu ya, 107. Isu itu adalah dari tiap tahun dia terbit berapa kali. Kalau terbit 3 kali ya isu ketiga yang terakhir, kalau terbit 4 kali isu keempat yang terakhir. Ini mungkin nanti masih diterbitkan lagi, ini Juli, masih Juli kan akan ada lanjutannya lagi, mungkin ada 4, ada 5 ya, karena Juli seperti itu ya. Nah, kita lihat bahwa di sana adalah open access. Artinya apa? Ya, artinya kita bisa ngeklik dan tidak usah membayar karena adalah open access. Ini sebagai contoh, tadi saya mencari bagaimana memanfaatkan artikel yang ada di jurnal internasional bereputasi. Ternyata juga banyak yang free. Ini kita lihat ya, Embedded Instrumentation in Learning Mathematics as Genesis of Body Artifact Functional System. Nah, ini ya, ini Paul Drivers. Dia adalah tokoh yang, kalau nggak salah dia tokoh matematika realistik, tokoh dari Belanda ini, Paul Drivers. Anda bisa ambil yang seperti itu kan. Yang di atasnya ada juga analisis teachers learning through cross-culture collaboration, a praxeological perspective of mathematical knowledge for teaching. Jadi ini juga merupakan suatu artikel yang ada di sana. Nah, di sini memang letak kita adalah ketelatenan di dalam mencari artikel. Kemudian juga ketelatenan di dalam membaca, ketelatenan di dalam mengejar hal-hal yang relevan. Itu kan jadi yang pokok. Nah, kemudian kalau kita kejar lagi, ini banyak sekali selain itu di dalam jurnal apa tadi itu, Educational Studies in Mathematics ya. Ini banyak sekali style of reasoning for mathematics education. Jadi seperti cara atau gaya atau mungkin ya style-style tentang penalaran pendidik dalam pendidikan matematika. Ini bagus, suatu isu yang kalau diterbitkan di sekarang dan di jurnal internasional, maka ini merupakan isu yang sangat. Nah, sebenarnya apa yang ada di sini bisa kita baca dan kita inspirasi untuk melakukan penelitian-penelitian baik tesis kita atau skripsi kita, atau juga dari apa yang ada di sini kita bisa menggunakannya untuk nulis ya artikel-artikel di proceeding internasional atau artikel-artikel di jurnal nasional yang Sinta 2 atau juga Sinta 1. Ini judul-judulnya sangat bagus. Nanti kalau Anda semua mendownload ini akan sangat jelas, dia akan menjelaskan secara komplit, tinggal kita akan melacak lebih jauh lagi. Baik, misalkan ini orang yang suka pada basic calculation ya, ini yang suka pada numerasi, numerik atau literasi, yang suka pada soal-soal kontekstual dan sebagainya, maka ini sangat penting untuk dibaca, yaitu bagaimana menguji peran atau faktor dari konteks-konteks di dalam kalkulasi tentang sesuatu konteks tertentu. Ini sangat penting nih, bagaimana mencari konteks, bagaimana memanfaatkan konteks, maka kita bisa membaca pada artikel yang judulnya adalah serupa dengan ini. Ini sayangnya tidak ditulis open access ya, kita nanti bisa mencari tahu lah nanti bagaimana untuk akses, tapi dia ada original paper itu ya. Nah, kemudian ada juga learner belief about the function of proof. Jadi bagaimana pembuktian-pembuktian dan keyakinan diri siswa akan kemampuan pembuktian itu, khususnya di dalam bagaimana siswa mengembangkan diri atau siswa mengembangkan sebuah argumen untuk menguji ke validitas suatu pernyataan. Nah, ini adalah tentang proof atau kalau dulu di NCTM bukti dan penalaran, reasoning and proof. Maka adalah kita tahu bahwa proof masih juga sekarang masih banyak dibincangkan di level internasional. Ini kan nanti bisa dilihat di sini, kita bisa melacak lebih jauh apa yang ada di dalamnya itu.
Nah, kemudian kita bisa melihat next-nya, selain jurnal yang tadi, jurnal yang berbayar, ini di kanan atas saya tulis itu berbayar. Artinya apa? Kita harus melakukan pembayaran pada untuk mengakses artikel tersebut, yaitu Journal for Research in Mathematics Education. Saat tahun ini kita prodi S2 berlangganan, tapi yang berlangganan bukan atas nama prodi, itu biayanya mahal, maka langganan atas nama dosen S2 PMAT. Nanti kalau yang tertarik ya, itu beliau memang sudah bisa akses ke sini itu ya. Jadi kalau saya butuh ya juga saya minta untuk dimintakan seperti itu. Nanti bisa melalui dosen atau apa untuk mencarikan artikel yang dimau seperti itu ya. Ini ada yang langganan ya tahun ini tahunan tahun ini langganan, tahun depan langganan, kalau nggak salah per tahunnya itu mahal itu ya, ada 4 jutaan. Ini kalau rombongan ya atau per person akan murah, tapi kalau lembaga akan sangat mahal ini ya. Nah ini NCTM itu NCTM National Council of Teacher of Mathematics. Kalau kita katakan ya seperti PGRI, pendidikan matematikanya kita. PGRI atau PGRI kan macam-macam tuh. PGRI tapi yang ngurusi pendidikan matematika adalah National Council of Teachers Mathematics. Ini jurnalnya sudah sangat lama dan sudah sangat banyak. Sekarang volumenya berapa itu? Volume 52. Apa artinya? Artinya sudah saat ini usianya sudah 52 tahun. Jadi dulu kira-kira di ya 1960-an jurnal ini sudah mulai diterbitkan. Nah ini kalau kita lihat maka tabelnya banyak, ya kita klik on interesting one. Jadi mana yang kira-kira cocok lah, yang 5, yang terkini ya, yang 4, 3, 2 atau 1 kita klik aja di situ. Tapi ini ada gambar yang digembok. Artinya apa? Ya artinya kita tidak bisa membuka ini kecuali kita jadi pelanggan atau mungkin jika kita langganan atau ya kita nggak bisa. Karena ada gambar gemboknya seperti ini. Paling kita mencari referensi baguslah arah kemana penelitian bisalah dari melihat jurnal-jurnal yang seperti itu. Nah ini seperti contoh setelah kita buka ya di dalam Journal for Research in Mathematics Education yang pertama ada Reimagining Research, Teaching Nexus, Modern Infrastructure for a Future Visions. Nah ini adalah dari editorial. Nah ini menunjukkan sesuatu yang sangat bagus untuk kita kejar lebih dalam mengenai apa-apa yang di dalamnya seperti itu. Nah dalamnya ada lagi using moment by moment reading protocol to understand student process of reading mathematical proof. Nah, jadi kita ketemu lagi bahwa mathematical proof itu sangat bermanfaat, yang mana nanti dalam memahaminya kita menggunakan moment by moment reading protocol. Maka dari itu, moment by moment reading protocol itu adalah suatu metodologi yang bisa kita gunakan ketika kita memahami apa yang siswa pikirkan. Nah, ini satu metodologi, kita baca ini maka bisa ngejar nih moment by moment reading protocol itu apa sih? Nah, dan kita bisa mencari tahu tentang hakikat dari moment by moment reading protocol, baik dari artikel itu atau dari artikel lain atau juga dari googling kita bisa mendapatkan hal yang lebih spesifik, hal yang lebih lengkap yang seperti itu. Jadi kita akan menjadi lebih kaya dan lebih inspiratif di dalam memahami suatu artikel yang intinya atau muaranya nanti adalah kita bisa mengambil hikmah dari artikel yang kita baca seperti itu. Nah ini ada lagi jurnal internasional adalah jurnal CDM. CDM itu kalau nggak salah ini dari Jerman ini. Jurnal tertua di dunia untuk pendidikan matematika adalah CDM. Nah kalau CDM itu berbahasa Jerman, tambahi dengan Mathematical Education agar kita menjadi lebih mengenal tentang jurnal tersebut. Nah kalau kita lihat bahwa Mathematical Education is one of the oldest mathematics education research journal.
Nah, jadi jurnal tertua itu klaimnya dia itu. Jadi semuanya jurnal muda-muda, dia yang paling tua. Oldest Mathematics Education Research Journal in Publication. Ya, the journal surveys, discusses, and with even current research and theoretical based perspective in mathematics education. In addition, it serves as a forum for critical analysis of issues within the field. Ya, jadi ini yang jurnal tertua, kita bisa mengacu sana itu jurnal tertua, terbitan juga dari penerbit Springer. Kalau ini kan dia pasti sudah terindeks, kayaknya Scopus kemudian bermasalah nih. Tapi paling enggak dia terindeksnya adalah terindeks Web of Science, ya. Tidak hanya Scopus tapi Web of Science juga tidak masalah itu. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam, ini ada Mathematics Textbook as Instrument of Change. Nah, kita bisa melacak ke sana, itu di isu ke-6, dan ini juga bisa Mathematical Problem Solving and Problem Posing. Nah, itu ya. Jadi yang tertarik pada problem posing, problem solving, maka perlu membaca ini sebagai apa? Sebagai petunjuk bahwa kita juga nggak ketinggalan dan kita peduli pada isu yang terkini, ya, tentang riset-riset empiris pada hal yang terkait dengan problem solving maupun problem posing, gitu ya. Nah, ini perlu dibaca bagi yang peminat problem posing maupun problem solving. Kalau problem solving menyelesaikan, kalau problem solving mengajukan problem. Nah, ini juga ada nih designing and enacting instruction that enhance language for automatic learning. Maka kita akan mendesain dari suatu pembelajaran dan mungkin juga yang enhance ya untuk membaca language for mathematics learning. Nah, ini merupakan suatu isu yang sangat bagus untuk kita rujuk dan kita baca agar kita menjadi pemahamannya berlevel internasional. Nah, yang bawah ini adalah mathematics teacher noticing. Padahal noticing itu sudah lama. Jadi bagaimana guru membuat catatan-catatan penting saat mengajar. Ya, dia mengeksplor dan mengekspandingkannya, ya, memperluas, ya. Jadi dia membuat catatan-catatan, catatannya tidak hanya catatan yang sifatnya sederhana, tapi dia dalam rangka untuk mencatat detail dan memahami apa yang terjadi pada proses pembelajaran maupun proses siswa dalam berpikir, maka dengan cara matematik teacher noticing atau noticing yang dibuat oleh guru matematik. Noticing catatan, ya, noticing. Ada ilmu tersendiri tentang noticing. Jadi kalau terkait noticing bisa juga search internet noticing for mathematics education. Maka dia akan muncul banyak tentang perihal membahas aspek noticing, gitu kan. Baik, yang ini juga ada juga, ini saya kejar, ya. Oh, ternyata problem solving and problem posing itu saya buka open access. Alhamdulillah, kita nggak usah bayar untuk bisa memanfaatkan dari itu. Padahal di jurnal tertua di dunia, jurnal pendidikan matematika yang tertua di dunia adalah CDM, ya. Kita dapat open access. Padahal terbitnya tahun berapa? 2021. Alhamdulillah kita dapat yang terkini dan open access seperti itu. Nah, kalau kita klik di dalamnya, ya, maka ini muncul, ya, deskriptif puzzle model of problem posing prosesnya. Jadi dijelaskan jelas dari abstraknya ada, nanti isinya ada. Maka yang pertama apa? Baca abstraknya. Oh, ini cocok nih dengan yang saya butuhkan, maka dibaca lebih lanjut. Dibaca abstraknya, oh ini kayaknya tidak sesuai dengan yang saya butuhkan, ya mungkin bisa dibaca lain waktu atau bisa dilewati itu. Nah, kemudian kita klik di sini nih. Wow, ternyata dari jurnal tersebut kita dapat ilmu yang sangat banyak. Kenapa ilmunya sangat banyak? Karena ada di sini different phase model of problem solving process. Jadi proses problem solving itu adalah tidak tunggal, tapi proses problem solving itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 proses problem solving seperti itu, ada 6. Dia itu satu sama lain kelihatannya berbeda. Coba kalau polya itu apa? Polya yang ya adalah understanding the problem, devising plan, carrying out the plan, looking back.
Nah, kita di S2 Penmat atau S1 Penmat di UNY sukanya Polya semua. Jadi kalau sudah mengatakan problem posing, pasti yang adalah Polya yang dianut. Padahal problem posing itu ada yang lainnya. Yang terkini ini ya, engagement, transformation, formulation, implementation, evaluation, dan internationalization. Ini juga yang terkini nih. Kalau mengejar ya klik saja atau cari saja sudah ini untuk mencari tahu tentang yang dimaksud. Nah itu Wilson et al. Tentang problem solving, ya dia beda lagi. Ada problem, kemudian managerial proses, ada development plan. Kemudian dia bolak-balik ya. Kalau yang kuliah kan ke bawah selesai. Jadi kuliah enak banget, ini anak pinter banget dari atas ke bawah. Tapi kalau yang Wilson dia memungkinkan anak tidak bisa sehingga dia akan berputar, bergerak dan mengarah seperti itu. Dia jadi kuliah tahun berapa? 1945. Jadi berpikirnya masih linier. DW tahun berapa? 19 masih linier. Tetapi kalau Wilson kan 93, dia memandang problem posing itu secara komprehensif dan satu sama lain saling terkait, tidak terpisah-pisah. Sedangkan Yemer juga sama. Nah, jadi demikian kalau penelitian mahasiswa kita itu mengikuti alur Polya, maka itu ya zaman Indonesia Merdeka, Polya, Indonesia Merdeka ya, maka perlu ditinjau ulang nih, perlu dilihat ulang nih, apakah kita puas dengan cara memandang problem solving dengan cara saat Indonesia Merdeka. Mungkin juga Bapak Ibu para mahasiswa belum pada lahir itu kan, lalu pas itu kan mbahnya masih kecil ketika Polya membuat buku. Tapi sekarang masih banyak yang merujuk. Yang salah mungkin yang merujuk ya. Kayak dirujuk aja seneng-seneng saja sih ya terkenal toh. Ya paling enggak di secara komprehensif lah. Ada Polyanya, ada Wilson, ada Yimes, ada Schoenfeld. Tapi oleh artikel ini Schoenfeld nggak diacu mungkin sama dengan ya ada Schoenfeld ya. Ada ini Schoenfeld di 5. Nah, 85 Schoenfeld nih, 85. Maka kalau Wilson ya Anda lebih, kalau Yimes dan Ellison lebih baru lagi seperti ini. Maka ini adalah pilihan-pilihan untuk mendeskripsikan apa itu fase dari proses problem solving. Tidak hanya turun ke bawah, tapi juga bisa beragam seperti itu. Jadi makin laun, maka cara melihatnya tidak sesederhana Polya dan tidak sesederhana John Dewey. Makin ke kanan melihat hubungan antar sesuatu aktivitas semakin kelihatan, tidak hanya mengalir secara linier, tapi juga dia akan merupakan suatu siklus, satu sama satu terkait akan tampak seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian saya merujuk ke dalamnya. Wow, saya baca di dalamnya. Tuh, ternyata di dalam artikel tadi ada framework for the analysis of empirical data. Nah, saya lihat, oh ternyata dia adalah bagaimana cara menganalisis data. Oh, itu hal baru bagi saya nih. Saya belum pernah mendengar sebelumnya nih. Dan kita kejar berikutnya seperti apa. Nah, dia mendasarkan pada proses coding yang dikejar oleh Schoenfeld. Jadi membaca jurnal itu tidak selalu hasilnya saja, tapi kadang juga metodologi yang digunakan di jurnal itu bisa kita akses, bisa kita tiru, bisa kita adaptasi, itu ya, atau malah mungkin diadopsi sekalian saja untuk melakukan suatu tahapan-tahapan penelitian gitu. Jadi jurnal yang bagus akan menjadi selengkap itu. Ini ada informasi baru di dalam jurnal tersebut. Ya. Jadi memang kita kalau membaca jurnal level internasional, kita banyak belajar dari jurnal yang kita baca. Sehingga kalau kita sering membaca, kita menjadi banyak sekali pengetahuan tentang apa itu ilmu-ilmu yang terkait dengan pendidikan matematika dan juga yang diutarakan oleh para pakar-pakar yang sudah levelnya betul-betul internasional. Ini ya, ini bagus nih sesuatu metodologi itu dalam metodologi melakukan penelitian. Nah, kemudian saya klik berikutnya. Oh, saya kejar. Oh, ternyata memang dia referensinya sangat banyak. Maka melalui artikel yang saya baca, saya ngerti. Oh, ternyata John Dewey itu judulnya How We Think. Nanti kalau bukunya klik, Google Scholar klik, mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan bebas. Kalau ini gagal, nanti bisa masuk Skyhub
pluk, mudah-mudahan sukses gitu ya. Jadi cara-cara untuk mencari jurnal atau artikel bisa seperti itu. Nah, jika ternyata buku itu ada convert, wah benar ini adalah orang yang paling disegani ya di dalam problem solving ini. Tidak hanya problem solving itu adalah dari Polya, tapi Schoenfeld juga mengutarakan tentang apa itu problem solving. Polya juga ada lagi how to solve it ini. Banyak mahasiswa yang judulnya tahu tapi bukunya belum pernah lihat. Nah, nanti bisa dilihat gampang nih mencarinya how to solve it gitu ya di buku-buku seperti itu akan mudah mencarinya ya. Ini jadi dengan membaca satu artikel kita bisa paham bahwa apakah isu itu terkini atau tidak. Tentu menjadi terkini kalau artikelnya artikel yang sekarang dan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi gitu ya. Kemudian kita dapat ilmu baru karena di dalam pembahasan-pembahasan yang ada pada artikel internasional itu banyak hal yang disampaikan dan banyak hal yang perlu kita kejar, kita mendapatkan sesuatu perumusan yang baru gitu. Saya banyak merasakan itu ketika membaca jurnal-jurnal internasional kan, dapat ilmu baru, cara baru dan juga mungkin aktivitas baru dan sebagainya gitu. Nah, ini jadi satu jurnal kita. Jadi we meet international prominent math education expert. Nah, kita berjumpa dengan ahli internasional ya di dalam pendidikan matematika tetapi secara virtual, bukan berjumpa secara tatap muka tapi secara virtual saja sudah bisa memahami apa yang dipikirkan. Baik, berikutnya salah satu proceeding yang bergengsi adalah ini PME. Apa itu PME? Yaitu Psikologi of Mathematics Education. Jadi dia jurnalnya psikologi, tapi banyak aspek yang masuk di sana. Maka kalau kita mengklaim orang pendidikan matematika yang internasional, maka ya kita paling enggak bisa membuka PME. Nah, kalau PMI yang terakhir itu adalah nomor 44 yang dilakukan secara virtual karena adanya COVID. Ke-44 tiap tahun. Jadi ini sudah terselenggara 44 tahun yang lalu sudah ada dan sekarang masih hidup. Yang telah dilaksanakan kemarin bulan Juli di 2021 di mana di Thailand. Penyelenggaranya adalah Thailand. Nah, kalau kita tidak pas COVID bisa main ke sana di Thailand itu kan. Di Thailand itu. Nah, ini hosted by Konghai University, virtually hosted by Technical Israel Institute of itu. Jadi Konghai University. Nah, ini tokoh yang menjadi hostednya pernah kita undang ke S2 Pendidikan Matematika UNY. Anda lihat webnya, nanti akan ketemu orang yang sama itu kan, ya seperti itu. Jadi ini sifatnya internasional dan sekarang alhamdulillah ada di Asia. Besok muter karena ini sifatnya tidak level Asia, tetapi level dunia. Dia akan pindah-pindah kemana-mana itu. Kalau suatu saat Anda akan jalan-jalan atau mempresentasikan temuan yang bagus ya bisa di PME, Psikologi of Mathematics Education sebagai suatu jurnal. Oke, nah ini tokoh ini yaitu siapa beliau adalah Maitreya Imprasita. Coba dia buka web, webnya di mana? Web di prodi kita ada ini Maitreya Imprasita. Nah, beliau pernah kita undang ke S2 ini untuk memberikan tentang bagaimana pembelajaran matematika di sana. Nah, ternyata di sana di Thailand itu ya beliau sudah meniru dan mengakomodasi yang ada di Jepang. Karena Pak Maitreya ini termasuk lulusan dari Jepang, ya di semesta di Jepang, sebagai Jepang, jika nanti pembelajarannya sangat detail dan membuat siswa menjadi tertarik menghadirkan yang secara visual juga, tertata juga. Dia juga membuat buku-buku seperti itu. Nah ini adalah siapa ini? Maitreya Imprasita. Beliau kedudukannya ya di peneliti di peristiwa ini ya sebagai mungkin ketuanya lah itu ya. Apa judulnya? Mathematics Education in the Fourth Industrial Revolution. Thinking Skill for the Future. Nah, ini jelas sekali bahwa apa yang dia ungkap adalah masa depan.
isunya yang diangkat adalah isu masa depan, bukan isu masa lalu itu kan. Yang lebih fokus pada keterampilan berpikir apa sih yang diperlukan di masa depan. Nah, ya, ini dari Konkain University. Nah, saya punya vendornya yang beliau berikan dulu, ada koin rupiah, koin mata uangnya itu kayaknya kenang-kenangannya yang beliau berikan itu kan. Ini ada nih Konkain University ya. Ini berikutnya ini adalah, nah ini kalau buka PME 44 virtual ya saya dapatkan apa? Proceeding. Proceeding levelnya internasional. Download volume 1, download volume 2, download volume 3, download volume 4 kita dapat ini, dan ini sifatnya adalah free atau tidak membayar ya. Kita bisa ngambil itu. Maka saya mencoba untuk download yang vol 1, muncul vol 1 muncul yang ini ya itu. Nah itu Pak, the most important thing is to download its proceeding. Jadi jangan lihat gambarnya, tapi juga bagaimana mengunduh artikel-artikel yang di dalamnya. Nanti kalau Anda korek-korek di sini, oh ternyata dia kekinian yang dibahas. Kekinian dan berhenti pada masa depan, yang tren-tren untuk menuju ke masa depan. Ya, bisa masuknya melalui pintu PME yang ke-44. Berarti kalau Anda cari PME 43, ada. Anda bisa ngunduh lagi. Jadi lautan keilmuan bisa kita dapatkan dengan cara rajin-rajin membuka PME, yaitu proceeding dari psikologi of mathematics education, itu ya. Jadi yang pokok ya. Jadi jangan lupa nanti kalau mau masuk ke sana ambil ini, download, diambil. Itu yang sangat penting untuk mendapatkan artikel-artikel yang dibahas adalah yang kekinian, itu ya. Oke, ada lagi sumber lainnya. Apa? Itu adalah http://www.scopus.com. Nanti kalau di Scopus bla 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 bla. Bawahnya JME, Journal of Mathematics Education. Ini jurnal matematika Scopus satu-satunya yang dari Indonesia. Journal of Mathematics Education. Ada proceeding lagi, CDR. Ini proceedingnya Southeast Asian Design Research. Nah, nanti yang berkecimpung di sini adalah sebenarnya orang-orang matematika realistik saja ini. Untuk sementara ya, Southeast Asian Design Research. Jadi CDR, gitu ya. Nah, ini kemarin yang dilaksanakan tahun ini adalah di Surabaya, dan tahun depan ada di Palembang di Sriwijaya. Kalau tertarik tahun depan bisa jalan-jalan ke sana sembari mempresentasikan artikel yang kita temukan. Ini jalan-jalan ke sana saja itu kan. Itu. Nah, kemudian saya klik Scopus. Search ada search. Nah, di sini ada konten update, nah, macam-macam. Maka ini adalah suatu sumber yang bisa kita lacak. Ya, kalau author adalah penerbit, kalau source adalah artikel-artikelnya. Nah, ini bisa kita masuk ke sana seperti itu. Ya, ini ada gambar kiri atas adalah gambar pohon. Gambar pohon itu sebagai simbol dari kalau kita menerangkan penerbit Elsevier. Jadi ini Elsevier itu ada di sini itu ya. Sebagai Scopus dia menyatu dengan Scopus seperti itu. Nah, ini saya coba tadi klik author, oh muncul nama saya nih Sugiman. Oh, di mana? Orang Yogyakarta. Oh, benar. Karena lagi ada Sugiman yang lainnya. Nomor 1 juga namanya Sugiman tapi dari Mataram. Saya iseng-iseng ke bawah. Oh, ternyata ada tambahi Toshio, ada tambahi Pamela, ada tambahi Seiji. Wah, berarti nama Sugiman itu tidak hanya ada di Indonesia. Juga nama Sugiman itu juga ada di Jepang, ada di Kanada, mungkin yang Kanada itu ya. Jadi tidak hanya di sini, itu termasuk nama yang tenar untuk di dunia ini ya. Nama-nama ini kan ada Kyoto University juga itu. Nah, ternyata berapa artikelnya? Wah, sudah 30 ini. Nah, 30 artikel gitu kan. Jadi kita bisa melihat banyak artikel yang
diunggah dari ini sources itu gitu kan. Contohnya ini. Nah, kemudian kita bisa melacak lebih jauh apa yang dikerjakan. Oh, ada 30 bla 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 bla. Ini artikelnya bisa ke situ ya. Most contributor 2000 itu apa ya kita ini ya. Nah, kemudian diklik, wah saya mendapatkan an analysis of ability to apply student problem solving concept and algorithm in online and offline learning system based on basic mathematics approach. Nah, ini ya. Nah, di sini ini artikel termasuk saya di dalamnya itu ya. Ini tapi ini bukan di artikel jurnal, tapi artikel proceeding, gitu kan. Ini ada nama saya, ada Pak Aryadi. Kalau saya klik artikelnya ya nanti ada UNJ-nya ada di situ itu ya, ada di situ. Nah ini tentang Scopus itu ya. Nah kemudian ada lagi kita Simago JR masuk ke sana plung, kemudian kita mencari jurnal-jurnal yang terkait ada di sana. Sehingga kalau saya misalkan nih Mathematics Education, wah maka akan ada 123 jurnal di Scopus yang menyangkut ke Mathematics Education. Ada jurnal for research in Mathematics. Tadi itu apa itu? Jurnal for research in Mathematics, ya tadi itu, yang NCTM tadi. Dan Education Studies in Mathematics, tadi yang free tadi itu, yang tidak berbayar, diterbitkan oleh Netherlands. Dan lagi ada CDM, International on Mathematics Education. Ya, jadi ini sangat banyak jurnal yang terkait dengan Mathematics Education. Dengan masuk ke SJR, klik Mathematics Education, muncul berbagai jurnal. Ini pintu masuk untuk mencari jurnal-jurnal yang sifatnya internasional. Kalau dia masuk Scopus berarti jurnal internasional bereputasi. Nah, tapi bereputasi kan dia masuk ke Scopus. Karena ada juga jurnal internasional yang tidak masuk di dalam Scopus. Ini lagi, ini yang termasuk di samping ada Scopus, ada juga yang Web of Science, Web of Science, WOS itu ya. Maka kita masuknya adalah mgl.clarivate ya. Jadi kalau Scopus tadi itu masuknya apa itu? Tadi Simago JR ya. Kalau Simago JR masuknya ke Scopus, kalau masuk ke sini adalah MGL Clarivate. Maka sama dengan Scopus, tapi ini pengindeks yang berbeda. Jadi Scopus adalah pengindeks, Sinta di Indonesia adalah pengindeks, Clarivate adalah juga pengindeks. Kalau Sinta adalah pengindeks nasional yang punya negara, pemerintah, tapi kalau Scopus dan Clarivate adalah pengindeks yang sifatnya internasional dan ternama. Jadi yang paling terkenal adalah Scopus, tapi paling hebat adalah Clarivate. Ya, secara umum loh ya. Jadi artinya adalah Clarivate adalah jurnal-jurnal yang topnya top. Nah, jadi kalau Clarivate ya atau Web of Science, kalau Scopus kelas kedua. Kelas kedua, meskipun Scopus juga banyak yang bagus, tapi secara umum Scopus itu adalah kelas kedua, kemudian Clarivate itu adalah kelas pertama di dalam level quality dari jurnal internasional. Ya, ini kita bisa misalkan klik sana, apa di sini cari apa tadi Mathematics Education ada berapa? Ada banyak juga ya, ada 2.515 yang terkait dengan Mathematics Education di sini. Wah, kita nanti tinggal ngejar yang mana. Nah, ini ternyata yang pertama muncul apa? Journal for Research in Mathematics Education yang tadi di Scopus muncul dan di Clarivate juga muncul lagi. Jadi dia diindeks oleh Scopus dan diindeks oleh Web of Science. Nah, jadi satu jurnal dia pengindeksnya berbeda. Karena itu kalau nanti kita membuka suatu jurnal kan dia dituliskan pengindeksnya mana saja yang diindeks oleh jurnal itu diindekkan oleh siapa saja atau jurnal itu didaftarkan untuk pengindeks apa saja. Ya, ini sangat menarik ya. Nanti bisa dieksplor. Nah, yang tidak jauh dari kita adalah Sinta. Sinta.ristekbrin.go.id. Nah, kalau kita ngoyak-ngoyak Sinta ya, kita akan menemukan seperti ini. Jangan lupa. Dan Sinta nanti ada Scopusnya juga di Sinta karena sudah link ke Scopus. Misalkan nih, jurnal, saya lihat ya, apa? Jurnal Riset Pendidikan Matematika atau JRPM Universitas Negeri Yogyakarta. Ini sudah Sinta 2.
dan ini sekarang sudah diterbitkan di fakultas. Kalau dulu diterbitkan di Pasca, sekarang diterbitkan di fakultas. Ini kemudian kita lihat lagi, wah jurnal mata edukasinya banyak di sini sebagai salah satu bentuk dari mencari jurnal tentang pendidikan matematika. Nah ini ada lagi ya, kalau bisa mencari rujukan ya, the list of UNW Digital Library collection as listed below. Ini jurnal-jurnal seperti itu. Dan kita sebenarnya di level prodi sedang berupaya untuk mengembangkan suatu jurnal yang disebut sebagai e-perpus, lumbung jurnal, lumbung artikel, lumbung bacaan sebagai e-perpus. Nanti di e-perpus ya sudah dilengkapi, tapi memang masih taraf pengembangan sehingga belum bisa disajikan secara bagus di e-perpus seperti itu. Ya. Oke, itu ya yang pertama kita sampaikan berkaitan dengan apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mengukur diri apakah yang kita kerjakan adalah tren atau tidak. Jadi tren itu yang paling fair adalah dilihat dari rujukannya mana saja. Kalau rujukannya adalah jurnal yang bereputasi dan terkini, nah dia adalah sebagai sutanda tren atau didukung di isu-isu level internasional. Itu ya, oke. Nah ini saya sekarang akan menyampaikan apa yang saya pahami dan saya kaji gitu ya. Tentu yang di sini bisa jadi akan menjadi sangat jauh atau juga bisa menjadi tidak salah satunya saja dari hal-hal yang sifatnya tadi keterkinian atau tren seperti itu ya. Baik, ada perkara mengenai didactical triangle itu ya. Kemudian ada guru kan bisa mengendalikan siswa, maka adalah sebagai hubungan sosial atau di sana sebagai hubungan siswa dan guru sebagai suatu proses pedagogi. Dan teacher kemat itu dia adalah bisa menata. Dia bagaimana siswa menata matematika. Dan di sini antara matematika dan student ya guru sebenarnya tidak begitu kuasa di dalam hubungan matematika dan student kecuali dia mengontrol saja bisa seperti itu. Nah, matematika dan student agar berjalan maka didaktiknya itu dimainkan. Jadi di situ didaktiknya adalah bagaimana si guru menata matematika supaya siswa dan matematika menjadi ada hubungan yang baik. Dengan cara lain, bagaimana guru itu menata didaktik matematik agar siswa belajar matematika menjadi lebih mudah, lebih mendalam, dan juga lebih komprehensif itu. Nah, selanjutnya ini ada juga didactical triangle ya sama dengan di atas adalah oleh Bro Xiao. Nah, ini tokoh utama kalau nggak salah dia ada di Swiss atau apa itu ya. Dia dari Eropa yang jelas nih Bro Xiao. Dia bukan dengan segi didaktik. Ada teacher, ada student, ada matematika. Ini adalah kalau dia mengatakan antara guru dan siswa ada di social access atau mungkin bisa sebagai sumbu sosial atau hal sosial. Ya ini adalah didaktik ya sama dengan tadi ya dan adidaktik ya seperti itu. Nah ini kita bisa melihatnya dengan mana ya kita mencari artikel-artikel sehingga kita bisa mempunyai framework yang kuat. Kalau bacaan dari para mahasiswa adalah artikel-artikel nasional saja maka tidak akan kaya ilmu, tidak akan dapat ilmu baru. Yang ada adalah pengulangan-pengulangan yang sifatnya sangat terbatas. Beda kalau baca artikel yang level internasional, kita akan menjadi sangat belajar dan wawasan kita menjadi terbuka, menjadi jauh lebih luas ketika membaca artikel-artikel yang sifatnya internasional. Itu suatu hal yang harus kita kerjakan supaya yang kita kerjakan adalah mempunyai derajat atau level internasional. Nah, kemudian isu pendekatan pembelajaran, kalau kita mengatakan pendekatan pembelajaran, kita membagi ada dua. Pendekatan pembelajaran sebagai manajemen materi, nanti pendekatan belajar sebagai manajemen siswa. Kalau di manajemen materi ini sangat banyak ini. Dan nanti bisa dilihat pada PPT yang saya berikan melalui panitia. Nanti minta saja ke panitia, pasti nanti mudah-mudahan oleh panitia sudah diunggah di pertemuan kita ini ya. Di Zoom ini sudah diunggah sehingga bisa diakses oleh semuanya dia. Yang pertama strategi. Saudara kandung hantaran ya. Yang kedua adalah guided discovery itu di Jepang. Dia adalah modeling strategi itu di Singapura. Dan cognitive theory itu Australia.
RME itu Belanda dan juga Indonesia. Nah, TRU, Teaching Robust Understanding, Schoenfeld yang tadi ahli tadi itu. Ini ada STEM, STEMA, STEAM itu ya. Dan ada open ended, ada problem posing yang tadi ya, ada problem solving, ada creative problem solving, ada CTL, ada scaffolding strategy, ada learning trajectory strategy, ada didactical invitation. Ini diantaranya saja yang merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan kita untuk mengeksplor dan juga untuk menata matematika melalui pendekatan pembelajaran yang kita konsentrasikan atau kita tertarik di dalamnya untuk bisa ditampilkan secara lebih komprehensif. Ini sangat banyak ini ya, ini hanya beberapa saja yang saya coba tampilkan, yang lainnya tentu akan menjadi lebih banyak. Nah, ada lagi tentang manajemen siswa. Bagaimana siswa itu ditata, gitu ya. Masih juga pendekatan pembelajaran. Yang itu adalah e-learning. Bagaimana pembelajaran itu dari tatap muka menjadi tatap maya. Tatap muka itu adalah luring, luar jaringan. Tatap maya adalah daring atau dalam jaringan. Nah, ini macam-macam. Bisa e-learning, bisa flipped classroom, bisa blended, flipped atau blended, ini macam-macam. Yang di blended adalah bisa jadi tatap muka dan tatap muka, mandiri dan tatap muka, mungkin ya. Jadi yang kedua bisa e-learning dan e-learning, maka nanti tipe blended sangat beragam. Jadi kalau kita membaca bahwa blended learning, pelaksanaannya tidak tunggal, tapi pelaksanaannya bergantung pada bagaimana kita menata, menghadirkan matematika. Jadi bukan berarti ini adalah seorang yang mengatakan ini ada suatu topik yang banyak orang mengkaji apa itu learning. Jadi nanti kalau yang tertarik di blended learning, maka akan ketemu banyak. Nanti endingnya bahwa blended dan flipped itu sejalan. Ya, sejalan bahwa pembelajaran itu tidak hanya tatap muka saja, tapi ada beberapa yang diberikan siswa sebelumnya, beberapa ditugaskan kepada siswa setelahnya, beberapa didiskusikan di dalam kelas. Maka adalah bagaimana penataan siswa itu kan untuk bisa bekerja secara matematis. Ada lagi collaborative learning dan cooperative learning. Kalau kolaboratif itu kan ada beberapa yang berkumpul menjadi satu, beberapa siswa jadi yang keahliannya sangat beragam dan saling mendukung, namanya collaborative learning. Ada lagi yang cooperative learning, maka dia kemampuannya sama tapi menjadi bekerja sama sehingga menjadi ringan di co-learning. Dan collaborative learning adalah kemampuannya berbeda, kemudian dia bekerja bersama-sama. Kalau cooperative learning adalah kemampuannya serupa dan dia bekerja sama agar menjadi lebih ringan. Dan ada lagi individual learning, ada e-modul, ada modul, ada e-modul. Modul kan satu unit, modul kan sesuatu yang utuh, maka bisa juga diberikan secara elektronik maupun dalam tatap muka atau dicetak. Jadi ada e-modul, ada juga modul cetak pakai individual learning. Ada juga yang terakhir, differentiated instruction. Jadi pembelajaran ini peduli dengan perbedaan siswa. Misalkan pembelajarannya peduli pada laki-laki dan perempuan. Apalagi pembelajarannya peduli pada siswa yang keturunan Papua, misalkan, dan keturunan Jawa. Nah, different instruction. Apalagi pembelajaran peduli pada sebagiannya adalah pinter bahasa Inggris, sebagainya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi ada differentiated atau pembedaan. Jadi pembelajaran yang menganut pada pembedaan seperti itu. Nah, kalau pembelajaran yang berbasis pada online, maka differentiated instruction itu akan banyak muncul. Karena siswa tidak dianggap sama, tapi siswa akan diberi perlakuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu ya, differentiated instruction. Nah, kemudian kita lihat nih berikutnya. Ada berbagai macam jenis masalah ya. Yang pertama adalah masalah instruction, masalah kemampuan matematis, masalah aspek afektif, masalah kurikulum, masalah assignment atau tes, juga masalah evaluasi, dan masalah manajemen kelas. Dan levelnya bisa beragam seperti itu. Nah, dari masing-masing ini bisa cabang, instruction in SD, instruction in SMP, instruction in SMA, instruction in PT, dan sebagainya, maka sangat banyak.
Sehingga dari poinnya saja kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu masing-masing 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 pangkat 6. 6 pangkat 6 itu terkait dengan bagaimana kita memandang secara variasi seperti ini. Jadi ada 6 pangkat 6 problem yang bisa kita angkat itu. Nah, kemudian nih, tema penelitian pendidikan matematika nih. Bisa juga tentang perkembangan kognitif, kecakapan matematis. Bapak, Yuk, waktunya tersisa 10 menit lagi. waktunya kurang 5 menit. Iya, Ya. karena bisa Oke, sampai 10.40 Bapak. Oh, saya sampai 35 selesai nih. Karena kan tadi di jadwal sampai 35 kan. Oh iya Bapak, baik. Sekitar 3-4 menit lagi sudah selesai nih. Ya, Baik. jadi ini bisa kita lihat tema penelitiannya seperti itu. Lihat juga lagi perkembangan kognisi. Ada tentang mengkaji perkembangan konsep dan prinsip matematika siswa. Ada pemerolehan konsep dan prinsip matematika seperti mathematics learning trajectory. Ada juga penerapan konsep dan prinsip oleh siswa. Ada juga tentang muatan kognisi atau kognisi load, ya. Nah ini yang isu lama tapi sekarang masih hidup adalah di NCTM. NCTM melakukan isu kemampuan matematis sebagai 2R, 2CP. 2 itu apa? Representasi, listening, communication, connection, kemudian problem solving. Jadi representasi, listening, komunikasi matematis, koneksi matematis, problem solving matematis. Ini semua dikasih matematis sebagai suatu sifat yang seperti itu. Nah, tidak berarti bahwa R1 dan R2 saling lepas, tapi dia sebagai suatu yang support, suatu yang komponen dalam bermatematika. Namanya komponen ya tidak boleh hilang ya. Komponen itu harus dia jadi saling menunjang, saling mendukung untuk terjadinya proses yang sangat bagus. Sudah suatu komponen dalam matematika seperti itu. Nah, di sini kemampuan matematis lanjutan apa? Nah, itu bisa macam-macam ya. Itu belum saya selesaikan ya. Ini kecepatan matematis apa? Ada pembahasan atas suatu atau beberapa matematika dan objek padanya. Kecakapan menggunakan pemahaman konsep. Ada juga tentang kecakapan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Ya. Dan ini ada pembelajaran konsep prinsip. Ini ada beberapa poin, ada mulai dari keefektifan pembelajaran, kemudian pengembangan pembelajaran, dan juga mungkin pengembangan pembelajaran lain yang berorientasi pada kemampuan tertentu. Nah, di sini juga ada mengkaji juga konsep skill itu sebagai suatu ada slow learner, gift learner. Nah, yang tahun kemarin ada yang tentang bagaimana penggunaan kalkulator ditujukan pada siswa-siswa yang cerdas. Itu juga bisa masuk ke Scopus ya, itu internasional itu ya, gifted student sebagai satu sasarannya seperti itu. Ini pemecahan masalah ya, juga ada efeknya, ada prosesnya, ada kegiatan pembelajarannya seperti itu. Ya, ini ranah afektif juga ada. Ranah afektif macam-macam. Ada disposisi, ada resiliensi, ada daya juang, ada keyakinan, ada kemandirian, ada self esteem, ada self efficacy dan confidence, ada sikap, minat, motivasi. Yang sikap, minat, motivasi sesuatu yang sudah sangat lama ya. Yang di atas ada sesuatu yang lumayan baru meskipun ya sudah agak lama, tapi sikap, minat, motivasi, dan dia adalah sudah lebih lama daripada yang disposisi matematis, resiliensi matematis, daya juang matematis, dan lebih baru dibanding yang paling bawah seperti itu. Nah, tentang kemampuan guru, ada juga ya, ada TPACK, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Jadi adalah pengetahuan tentang konten yang dikaitkan secara pedagogis dan menggunakan teknologi. Nah, TPACK itu akan sangat kuat ketika kita mengajarkannya tidak mengajar yang tradisional pakai kapur dan papan tulis. Tapi kita menggunakan teknologi-teknologi yang terkini, semakin kompleks teknologi itu. Nah, juga ada CPD, kompetensi berkelanjutan yang sebagai suatu kemampuan guru yang kita bisa meneliti di hal seperti itu. Nah, ini ada classroom assessment, nanti bisa dilihat di PPT saya, dan dia ada kurikulum juga ada, dia ada penelitian pengembangan juga dosen ya, penelitian desain ya, desain saya punya bukunya nih, bagaimana meneliti desain tapi dalam
matematika itu ya, ada di situ ya, dengan menggunakan retrospective analysis nanti dalam menelaah tentang apa yang kita kembangkan atau desain kita kembangkan seperti itu. Nah ini nanti produknya bisa juga e-modul, e-book, e-komik, e-learning atau LMS. Bisa juga desain learning trajectory, desain model pembelajaran, nah, suatu produk-produk yang bisa kita kembangkan untuk dalam suatu penelitian. Budaya juga bisa etno matematika bisa masuk di situ, itu kan, bisa masuk di dalamnya, itu kan. Nah ini yang saya sampaikan, mungkin terlalu cepat pada bagian-bagian yang akhir karena sudah pukul 09.35. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang biasa. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui chat room dengan format nama, tingkat prodi, kemudian menuliskan pertanyaannya. Sesi pertama saya akan buka satu termin dengan 3 penanya. Bapak, saya bacakan satu pertanyaan baru dijawab, atau saya bacakan tiga pertanyaan kemudian baru dijawab, Pak? Langsung dijawab satu pertanyaan saja, Pak. Ya. Halo Bapak, sepertinya masih mood. Halo, ya, masih saya menyimak, Mbak Ira. Saya bacakan satu pertanyaan kemudian langsung dijawab ya Bapak. Ya, di sini sudah ada pertanyaan dari Mas Ahmad Heri dari S2 PMAT. Pertanyaannya yaitu, kalau meneliti tentang AKM atau asesmen kompetensi minimum, apakah bisa membawa sampai ke level internasional, Pak? Yang kedua, kalau kita meneliti dan mengembangkan instrumen AKM, apakah bisa menggunakan validator orang luar Indonesia yang berafiliasi di PISA, misalnya Prof. Kayestasi atau Dr. Rosefuna? Itu Bapak, monggo dijawab Bapak. Baik, terima kasih ya. Yang pertama, AKM itu memang dibuat meniru dengan PISA. Artinya meniru itu apa? PISA kan levelnya internasional. Kemudian PISA itu mempunyai framework, mempunyai suatu tata kelola dan daya pikir. Nah, tata kelola dan daya pikir itulah yang kemudian ditiru di AKM. Jadi tes-tes yang ada pada AKM itu adalah meniru framework-nya PISA. Kalau misalkan nanti ada yang tertarik pada meniru pada AKM, kalau tidak niru ke AKM bisa akan niru PISA-nya langsung. Jadi dari PISA turun menjadi AKM. Kalau kita bisa di bawah AKM atau kita bisa sejajar dengan AKM. Kalau kita di bawah AKM artinya apa? Yang kita tiru adalah AKM. Tapi pilihan lain adalah saya tidak meniru AKM. Saya akan meniru PISA. Maka PISA yang saya tiru adalah setara dengan AKM. Ya, jadi itu adalah memang AKM itu niatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan PISA atau literasi matematis di siswa Indonesia seperti itu. Kalau saya sarankan, kalau Anda ingin menjadi go internasional, AKM referensinya juga disitasi, kemudian framework of international PISA juga disitasi. Kalau AKM saja kan kesannya lokal banget ya, tapi kemudian kalau kita tarik benang merah ke literasi PISA internasional, maka akan menjadi lebih kuat. Sebagai contoh di AKM sekarang berbasis komputer, dan di internasional PISA juga berbasis komputer, penggunaan komputer, maka ada hubungan seperti itu. Dengan kata lain bahwa AKM inspirasi yang sifatnya lokal, Indonesia nasional. Tapi kalau PISA sesuatu yang sifatnya internasional. Kita boleh berangkat dari AKM yang lokal, tapi jangan lupa merujuk pada level internasional. Ya, satu itu ya. Dan yang kedua, yang menariknya adalah sebenarnya untuk menjadi validator tidak perlu susah-susah. Ya, tidak usah ke luar negeri segala. Karena kalau luar negeri itu kan pertama bahasanya harus bahasa standar toh. Ya, yang pertama itu bahasa standar itu artinya apa ya? Bahasa Inggris.
Padahal tesnya nanti diberikan di mana? Di Indonesia. Karena nanti 2 kali kerja. Setesi itu ngoreksinya pakai bahasa Inggris, kita menggunakannya pakai bahasa Indonesia. Itu malah kerjanya malah kita 2 kali gitu kan. Ada translate-nya sama atau tidak, sengsara itu kan. Maka saran saya gunakan saja validator yang Indonesia saja. Nah, Indonesia banyak yang sudah mengkaji tentang AKM. 2NY sudah ada, Bu Rusna itu pakar AKM. Pak Haryadi ikut tim Jakarta perancang AKM. Bu Wahyu juga ikut membahas soal-soal AKM. Bahkan mahasiswa kita beberapa 2 atau nggak salah sekarang masih ingin juga ikut membuat AKM level nasional, membuat soal juga gitu. Jadi sebenarnya tidak praktis ke KSTSI atau ke Turner itu membuat sengsara saja. Posisi KSTSI dan Turner tidak memvalidasi suatu instrumen. Kita malah tanda petik mohon maaf ya mengejek beliau itu. Lalu dengan beliau jangan instrumennya, tapi berdiskusi tentang framework-nya, tata kerjanya, filosofinya, itu level Stacey dan level Rose Turner. Tidak memvalidasi, itu namanya kita tidak menghargai beliau gitu kan. Ya sama dengan kita minta Pak Bupati untuk apa itu kan jadi malah bukan tempatnya kan, meskipun bisa tapi bukan pada tempatnya. Jadi nanti kalau misalkan ke KSTSI atau Turner nanti levelnya sudah mungkin penelitian bersama atau mungkin jika kita penelitian kemudian nanti ditaruh pada jurnalnya beliau atau apa itu lebih levelnya lebih tinggi. Atau nanti nih kalau Mas Heri sudah menjadi pejabat di Jakarta ya menjadi apa itu menteri misalkan, maka levelnya ya sudah kebijakan bukan memvalidasi instrumen itu enggak pas. Memvalidasi itu siapa? Ya teman-teman S2 itu juga bisa memvalidasi itu kan. Atau yang sudah lulus S2 bisa memvalidasi. Jadi penempatannya terlalu berlebihan. Maka kita dianggap tidak tahu diri kan. Itu presiden datang ke Jogja. Kemudian Pak Presiden saya tolong diberi penjelasan. Nah, Pak Presiden jawabannya anak buah saja ya. Kayak itu kan. Levelnya bukan level itu. Level stasi, level lustur adalah level paradigma, level kebijakan yang sifatnya nasional maupun internasional, maupun juga yang sifatnya adalah mungkin akademis yang levelnya level tingkat tinggi. Jadi jangan didudukkan sebagai apa itu sebagai validator itu tempatnya tidak sesuai dengan posisi beliau seperti itu. Itu ya. Jadi kalau validator ya cukup yang alumni S2 dan sebagainya. Maka kita akan kalau dipaksa ya paling cuma diketawain saja kan apa mau mengerjakan enggak mau diskusi yang sifat itu saja belum tentu mau mengerjakan apalagi coba jadi validator. Nah, kita berharapnya seperti Bunduk meribukan bulan di angkasa sana itu kan kayaknya sangat tinggi malah jadi lucu gitu, jadi lucu seperti itu. Oke, gitu ya, Mbak Ira. Oke, ada lainnya lagi? Terima kasih. Ini masih ada Bapak pertanyaan kedua dari Mas Irfan ini, Prodi S2 PEMAT. Pertanyaannya, selain mengikuti tren, penelitian kita juga harus punya novelty. Nah, bagaimana Bapak kita bisa mendapatkan novelty agar penelitian kita bisa dipublikasikan di jurnal internasional, terlebih di jurnal terindeks Scopus atau WOS? Silahkan. Nah, dia bagus pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat Scopus kan ada level ya. Scopus level 1 G1, Scopus level 2 G2, Scopus level 3 G3. Ada Scopus level 4 G4. Kalau kita mendidik G1, ya tertingginya Scopus sangat berat. Maka untuk mahasiswa S2, ya bidiknya yang Scopus G4. G4 itu saya baca artikel di G4 nggak jauh beda dengan Sinta 2 kita. Sinta 1 kita, tapi bahasa Inggris. Itu kan. Itu yang pertama. Jadi bidiklah yang Scopus 4. Kalau di clarified ada berbagai macam, ada 3 kelas clarified. Ada kelas bla bla bla, kelas bla bla bla, bla bla. Ya kita ambilnya yang kelas buntutnya clarified. Ya, jangan kelas tingginya, kita masuknya susah itu kan. Nah, level clarified dan level Scopus lebih tinggi clarified daripada Scopus. Clarified itu Web of Science. Ada Scopus, ada Web of Science. Kalau Anda membidik yang Web of Science, tingkatannya lebih tinggi daripada yang Scopus. Yang paling gampang adalah bidiklah Scopus tapi yang Q4. Dintip itu Q4. Oh banyak itu Q4.
Dan itu bisa masuk lebih mudah karena memang di G4 apa kualitasnya level 4 tapi sudah Scopus. Scopus iya, level berapa? 4, tapi 4 gitu kan. Nah, Scopus level 4 dengan Sinta 1, Sinta 2 Indonesia hampir sama itu, ya. Kadang beberapa artikel lebih bagusan yang Sinta 2 Scopus itu daripada Scopus itu G4 ya. Itu. Nah, kemudian agar kita menjadi go internasional ya tadi, misalnya kita bicara AKM nih, ya bingkainya jangan AKM Indonesia, disentuh juga dengan bingkai framework yang membicarakan tentang AKM, yaitu tentang literasi matematis yang itu diterbitkan oleh internasional. Jadi rujukan-rujukan kita kalau kita internasional banyak maka menunjukkan bahwa kita itu juga go internasional. Yang kita citasi adalah internasional dan terkini, berarti yang kita citasi adalah sudah yang kekinian, gitu saja dibalik-balik seperti itu. Yang kita citasi adalah tahun 1900-an. Ah, itu pasti lama itu kan. Ini kita citasi banyak yang tahun 1012, 13, berarti yang isunya terbaru seperti itu. Jadi kebaruan isu bisa dilihat dari tahun kapan artikel itu diterbitkan. Yang boleh juga lama adalah ya babon-babon ya tadi itu. Polya kan babon, Schoenfeld juga tadi buku babon, kemudian juga open ended, Shimada juga babon. Itu bisa disitasi. Tapi jangan semuanya buku babon lama, ada yang baru seperti itu. Oke, Mbak Ira, ada yang tidak jelas atau ada yang ingin didetailkan? Enggak, Mbak Ira. Baik, kepada Mas Irfan Hilmi, apakah jawaban dari Bapak sudah jelas? Bapak, saya ingin mengkonfirmasi jawaban dari Bapak. Kebetulan kemarin itu saya ada mengikuti webinar Pak terkait dengan publikasi di jurnal terindeks Scopus. Nah, di situ pemateri mengatakan bahwasannya sebenarnya cukup riskan untuk mempublikasikan artikel kita itu di Q4 gitu kan Pak, karena kemungkinan itu cukup besar jurnal yang di Q4 ini dikeluarkan dari Scopus gitu Pak. Itu bagaimana Pak cara kita ngambil keputusannya gitu? Ya, sebenarnya memang G4 itu rawan, tapi juga G4 juga banyak yang naik menjadi ke atas. Ya memang, coba kita lihat, misalkan contoh nih ya, contoh zona JME Unsri itu tiba-tiba Q2 sekarang. Ya toh, dia baru masuk langsung Q2. Apakah berarti rawan? Ya enggak seperti itu. Dan zona CDM sudah Q1 katanya mau rawan di discontinue gitu. Jadi memang kalau sudah seperti itu, kadang itu ada unsur nasibnya itu kan. Karena memang kita sudah masuk ke sana, kok tiba-tiba discontinue bukan karena kita, karena yang sistemnya saja atau mungkin editornya saja yang sudah begitu telaten di dalam mengembangkan jurnalnya seperti itu. Nah, jadi kemudian itu ya pertama Mas ya. Kemudian kalau Sinta, ya memang kalau Sinta turunnya sangat susah kan. Sinta 1, 2, 3, 4. Ya. Sinta 2, Sinta 1 boleh disinta, boleh seperti itu. Gitu ya. Nah, silakan saja Anda untuk memutuskan apakah masuk Scopus Q4 atau masuk ke Sinta 2 atau malah mungkin yang internasional tapi enggak Scopus juga mudah itu. Bisa jadi internasional tapi enggak Scopus. Gitu. Jadi asal internasional enggak Scopus. Gitu. Jadi internasional tidak Scopus, internasional berskopus, internasional di Web of Science itu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang Anda tanyakan sudah serat lulus, walaupun discontinue nggak apa-apa. Kan ketika Anda masuk masih continue kan? Masih bisa. Ya, jadi kalau yang discontinue kan untuk yang mau naik pangkat itu kan, tapi kalau untuk Anda tidak pada dikenai pada discontinue yang tidak seperti itu. Jadi kalau saran saya kalau untuk tujuan sebagai syarat lulus S2 Q4 nggak apa-apa. Karena dengan Q4 discontinue kan ketika Anda terbit masih Scopus, ya. Discontinue tapi masih internasional, masih masuk juga sebagai syarat lulus. Itu Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi masuk lagi 4 nggak apa-apa. Atau kalau discontinue yang naik pangkat toh. Kalau kita kan tetap internasionalnya kena kan. Nah gitu. Baik, itu ya. Jadi tidak dikenai lah mahasiswa sampai sudah masuk Q4 alhamdulillah masa tak discontinue lagi. Itu nanti sengsara kan. Ya udah yang penting udah Q4 seperti itu. Baik, itu Mbak Ira. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Dian Septriani Mahusna dari S2 Pendidikan Matematika.
pertanyaannya, Pak. Bagaimana solusinya jika ingin mengambil data lewat penelitian, tetapi terkadang terkendala proses validasi yang butuh waktu yang tidak sebentar gitu? Bahkan Iya. Nah, yang pertama ya validasinya bisa ditambah itu, ditambah. Jadi misalkan nih kita validasi ada 2 kok lama, ya kita siapin saja validasi 3 atau 4 itu. Dengan artian bisa juga yang 3 dan 4 itu adalah misalkan ya yang sudah kita kenal dengan baik, tidak harus dosen di UNY, tapi dia mungkin punya pengalaman yang banyak di situ, sudah MPD, bisa seperti itu. Yang dikatakan 2 itu adalah karena memang fasilitasi dari fakultas. Fakultas memberi fasilitasi bagi mahasiswa untuk melakukan validasi di internal gitu ya. Itu 2 orang. Kalau nambah menjadi lebih dari seperti itu. Jadi biarkan keduanya berjalan secara paralel saja. Kalau saya malah berpikirnya ya cari validasi lain untuk melengkapi lagi gitu. Jangan bergantung pada satu-satunya gitu. Nanti akan menjadi sangat lama dan sebagainya. Nah, itu bisa Mas. Jadi validator itu tidak selalu yang dari UNY saja. Ada tambahi saja yang lainnya. Oke, itu Mas bisa dipahami ya. Saya sering menyarankan mahasiswa, Pak lama, jangan apa-apa, kamu cari lainnya. Kamu kenal enggak? Saya punya Pak, kenal dosen sana Pak. Ya udah dosenku dulu mau validasi di Kret. Ya selesai. Kan validasi memperbaiki yang kita buat kan. Semakin banyak masukan semakin baik kan. Nah, itu. Jadi prinsipnya adalah validator seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya sudah di lapangan, di sana ya nanti diolah saja ketika belakangnya, tapi di lapangannya sudah melalui validator yang memberi masukan secara benar seperti itu. Gitu ya. Jangan khawatir lah gitu, itu masih trik-trik seperti itu. Bagus dan ditanyakan di WA group akan saya jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, saya selalu membuka WA group kok itu kan. Silakan ditanyakan di WA group kalau teknis-teknis seperti ini akan saya beritahukan bagaimana untuk trik-trik alternatif dari itu. Termasuk Pak, sekarang itu kalau ke lapangan pandemi Pak, ya sudah online saja, tetap muka, nggak bisa tetap maya. Oh nggak bisa 30 ya sudah siswanya 15. Terus nanti ada alat untuk mengukur 15 dengan menggunakan statistik inferensial yang berbeda. Ya toh? Nah, jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang seperti itu gitu kan. Yang penting kita dapat data empiris yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi itu trik-trik seperti itu bisa kita atasi dengan cara melakukan sesuatu yang sifatnya ya antisipasi dan juga mungkin kemungkinan lain yang bisa dikerjakan gitu. Oh, ya, dulu saja pada kena COVID juga banyak yang bisa selesai kan. Karena memang kemudian menyesuaikan tidak harus tatap muka, dia tatap maya juga bisa dan sebagainya. Karena pekerjaan S2 kan tidak hanya mencari data, tapi juga membangun teori tadi. Yang kita bacakan tadi membangun teori kan. Nah, bagaimana landasan teori, bagaimana framework teori kita bangun supaya penelitian kita mempunyai daya yang sangat kuat itu. Itu ya, Mbak Ira? Oh, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya buka termin kedua dengan 3 pertanyaan kepada para peserta jika ingin memberikan pertanyaan secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini ada Mas Latif Irfan ingin bertanya, silakan Mas. Baik, terima kasih Bapak atas materinya tadi sangat luar biasa Pak. Jadi saya izin bertanya Pak. Langsung spesifik to the point aja nih Pak. Contoh judul penelitian seperti apa Pak yang lagi tren yang bisa digunakan untuk menyusun tesis ketika di FIPA UNY nih Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus ya. Kalau saya kan mengerjakan computational thinking ya, berpikir komputasi. Ya, Anda tertarik ya bisa juga ke komputasi, berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu ada 2 aspek. Satu, berpikir komputasi di era komputer atau berpikir komputasi in matematik atau perpaduan. Berpikir matematik di dalam program komputer dibahas adalah matematik. Yang saya kerjakan itu
berpikir komputasi di dalam penggunaan program komputer, tapi yang dikerjakan adalah fenomena matematik. Gitu. Karena ada juga berpikir komputasi yang non matematis. Ada juga yang berpikir komputasi matematika penuh seperti itu. Ya, salah satu adalah berpikir komputasi seperti itu. Ada lagi yang tadi sudah saya sebut TRU, Teaching Rigor Understanding. Nah, itu kan satu framework yang baru termasuknya itu ya, Teaching Rigor Understanding. Tapi untuk memahami itu kita ya harus kerja keras untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Teaching Rigor Understanding seperti itu. Nah, sebenarnya poinnya adalah bahwa semuanya serba masih bisa diteliti, asalkan Anda punya argumentasi kenapa itu bisa diteliti gitu. Nah, yang paling tidak bisa adalah tentang PTK, penelitian tindakan kelas, yang nggak boleh itu, penelitian kelas. Yang selain itu masih bisa dikerjakan sebagai suatu judul tesis. Nah, judul tesis biasanya agak luas, sehingga nanti Anda berkesempatan untuk menulis artikel lebih dari satu. Jadi tidak sangat spesifik, sangat kecil, seperti adalah sangat luas seperti itu. Apa arti luas? Nanti variabel beribasnya yang jangan satu, tapi bisa dua. Ada variabel kognitif, ada variabel afektif, juga bisa seperti itu. Nah, yang terkini sebenarnya yaitu dampak-dampak dari pandemi. Apakah kemampuan matematik siswa masih bagus pada itu? Misalkan ya, Anda menguji yang sudah naik kelas 2, apakah kelas 1 sudah menguasai betul materi kelas 2? Oh, ada buat tes. Itu juga bisa ya, seperti itu. Jadi situ ada nanti penelitian survei. Bagaimana Anda mempertanyakan tentang, oh ini kan nggak pernah ketemu gurunya. Terus kemampuan matematikanya bagaimana? Nah, itu kan pertanyaan besar kan? Ada Anda buat suatu tes yang menguji pada siswa yang dinyatakan lulus kelas 1, naik kelas 2, kita tes kelas 2 tentang kemampuan di kelas 1. Kan juga bisa kan? Nah, itu. Oke, itu Mas ya. Jadi memang tidak ada kata benar salah kalau di judul tesis yang kelihatan keterbaruannya itu apa. Ya, kalau Anda menunjukkan keterbaruan, bagaimana supaya terbaru? Ya tadi baca jurnal yang agak banyak. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang relatif baru seperti itu. Mungkin jawabannya terlalu normatif ya, karena memang itu kasus demi kasus itu kan tidak jadi umum toh. Jadi kalau judulnya spesifik dan beda dengan lainnya dan kekinian, ya pasti itu diterima kan. Kalau judulnya mengulang-ulang yang dulu sudah lama sekali ya bisa jadi tidak itu, tapi bisa jadi diterima. Itu Mas Irfan? Baik Pak, terima kasih. Ya, ini jawabannya terlalu normatif ya, karena bukan benar salah sih, tapi ada hal lainnya gitu. Tapi dari sini saya tertarik seperti apa untuk melakukan survei kemampuan matematika siswa ketika pasca pandemi ini, Pak. Ya, Terima itu, kasih, Pak. boleh, tapi jangan sendiri. Nanti Anda sendiri, kemudian teman lain rombongan 10 seperti itu semua. Ya ada yang nggak boleh toh. Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena masa satu kelas sama semua judulnya, mas jadi tolak semua kan. Gitu. Itu memang ini Mas ya, yang mengajukan banyak sehingga ditolak. Atau kelas lain mengajukan sama dengan Anda, dia lebih menarik ditolak. Tapi silakan nanti untuk tunjukkan menjadi sesuatu yang baru seperti apa. Tapi jangan takut untuk mencoba menentukan judul-judul yang menarik seperti itu. Kan? Oke, gitu. Ya, silakan ke Mbak Ira. Enggak, Mbak Ira. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kepada para peserta, silakan jika ada yang mau bertanya secara langsung, silakan raise hand atau langsung open mic juga bisa, atau bisa lewat kolom chat. Baik Bapak, sambil menunggu peserta, apakah saya selaku moderator bisa bertanya Bapak? Ya, silakan moderator juga peserta khusus toh. Baik Bapak, terima kasih. Ini Bapak, saya kan tadi dengar kalau etnomatematika juga menjadi salah satu tren penelitian terkini. Nah, pertanyaan saya Bapak, apakah kalau misalnya kita menulis artikel terkait etnomatematika, apakah terkininya itu hanya dilihat dari rujukan internasional atau ada hal lain Bapak? Ya, etno itu kan nanti tinggal dikemas ya. Etno apakah sebagai sesuatu keilmuan etno
atau berbasis etno, gitu ya. Nah, kalau lihat artikel itu ada jurnal Etnomatematika yang diterbitkan di UI sudah mulai terbit. Anda citasi itu saja, jurnal Etnomatematika gitu ada di situ itu ya. Dan kalau level internasional ya kadang-kadang kita bisa harus cerdas-cerdas mencarinya juga itu. Karena memang belum tentu yang di internasional ada jurnal khusus yang bicara tentang etno seperti itu. Jadi memang tidak hanya segera etno terus baru tidak, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan itu juga. Ini kemarin ada mahasiswa yang dari NTB, dia juga tentang etno dan dia dipublish internasional sudah masuk Scopus. Ada Bu Niken, dosen di Jogja di PGRI ya, itu juga etno masuk Scopus. Mas David ya S3 etno juga masuk Scopus. Jadi masuk Scopus itu bukan karena judulnya saja, tapi cara menyajikannya enak dibaca enggak, konsisten enggak gitu saja. Jadi tidak hanya tentang judul, tapi juga cara penyajiannya. Katakanlah Anda masak enak banget toh, tapi kalau menyajikannya enggak enak, ya enggak laku kan. Anda masaknya biasa-biasa, menyajikannya enak, jadi laku kan, gitu. Anda masakannya nggak enak, tapi menyajikannya bagus, tapi kok lama-lama nggak enak, lama-lama nggak laku juga kan, gitu. Nah, kata itu memang tidak bisa dikatakan. Tapi yang penting untuk masuk jurnal itu adalah bukan judulnya, tapi kemudian bagaimana menata itu menjadi suatu tulisan yang komprehensif itu, ya, cara menjadi lebih. Bagaimana agar tahu itu komprehensif? Ya Anda melihat artikel-artikel sejenis yang ditulis orang lain. Maka Anda bisa merujuk artikel yang ditulis orang lain agar Anda tahu bedanya dengan artikel yang Anda buat. Jadi tidak boleh saya tertarik pada sesuatu, maka saya hanya karena saya tertarik saja. Maka harus dilihat, dibaca yang lainnya seperti itu. Maka untuk mencarinya ya kata-kata kunci ya. Ada juga etnomatematik, etno dan konteks lokal. Itu bisa juga nanti juga sebagai sesuatu titik berangkat mencari apa itu etnomatematik. Terus yang tokohnya kan Ambrosio itu kan dan sebagainya. Itu dalam mencari itu kan. Nah, kadang kita berpikirnya adalah anak S1 kok judulnya sama dengan anak S2. Bahkan kalau kita baca di jurnal internasional judulnya sama-sama dengan saya itu kan itu yang beda apa? Pembedanya adalah kedalaman dari kajian materinya, kedalaman dari kajian referensi-referensinya, dan akurasi dari apa yang dikerjakan. Itu yang membedakan level S1 dan S2. Kalau S3 yang dikaji boleh agak sama, tapi S3 akan menghadirkan suatu sumbangan teori baru, menghadirkan temuan baru. Kalau S3 seperti itu. Kalau S2 nggak sampai ketemuan baru, tapi sesuatu yang dapat terkait dengan sesuatu temuan-temuan empiris, tidak harus kebaruannya levelnya tidak harus seperti S3 gitu. Jadi derajat tentang kedalamannya itu akan kelihatan satu dari judul, yang kedua setelah dibaca memang enak itu loh. Enak itu. Jadi ya kalau dibaca, saya membaca artikel kok ini runtut, lengkap, komplit, itu kerasa banget tuh. Wah, oh itu berarti udah bagus, yes itu. Contoh catatan, nah itu kan tadi dalam menyajikan salah satu hal yang paling utama agar artikel kita menjadi artikel yang mudah dibaca. Itu Mbak Ira itu jawabannya terlalu apa ya? Formatif atau terlalu umum ya, memang begitu adanya ya. Yang terlalu, kalau mau tahu bagaimana ya baca saja jurnal-jurnal yang telah terbit. Oh ini tuh yang disebut level internasional. Anda baca buat yang Anda kerjakan. Itu saja sebenarnya. Jadi memang akhirnya letak pada jam kerja dan juga seberapa lama Anda tertarik dan fokus. Ya, fokus, bangun tengah malam, buka artikel. Wah, ada berarti memang yang senang bikin artikel. Bangun tengah malam, lihat buku-buku apa yang ditulis orang luar untuk disitasi. Itu bagus, itu kan. Ya, kayak tadi kan gampang tuh, buka Scopus, klik ini. Saya 2 menit ngomongnya. Tapi Anda melakukannya berbulan-bulan itu. Buka Sinta bla 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 gitu. Buka Clarified MGL bla 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 gampang, tapi melakukan gampang. Kadang kan yang kita buka itu setelah kita baca, oh, cuma minor toh sumbangan yang saya maksudkan, nggak apa-apa, nambah. Jadi tidak seperti bermain sulap ya, tidak seperti membangun candi Prambanan yang semalam selesai ya, tapi membuat artikel itu memang berbulan-bulan dalam rangka untuk membuat suatu tatanan yang bagus, itu kan, gitu.
Sesungguhnya membuat Candi Prambanan apakah betul semalam? Itu tidak. Itu dia juga menurut saya bertahun-tahun bikinnya, cuma ditemukan lagi malam hari mungkin atau apa. Tapi nggak bisa dia buat semalam seperti itu. Harus sengsara, harus kerja keras, melibatkan banyak orang, banyak waktu yang diperlukan untuk membuat itu. Nah gitu, seperti itu. Itu ya, Baik bisa Bapak, Mbak? terima kasih banyak. Oke, monggo-monggo. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi Bapak dari Mas Ridwan, S2P Matematika. Tema apa saja Bapak yang paling baik untuk saat ini untuk penelitian literatur review? Literatur review itu kan sebenarnya banyak hal ya. Jika nih tentang pembuktian matematika. Pembuktian matematika itu sudah barang lama kan. Tapi kemudian kalau kita kaji mendalam dan banyak yang meneliti itu, jadilah penelitian literatur. Sebenarnya kan kemampuan matematika tidak pernah usang. Dari dulu sampai besok ya pembuktian matematika ada terus toh. Tidak berarti bahwa pembuktian matematika itu menjadi tidak tren sekarang. Tadi kita sudah sampaikan di jurnal CTF ada pembuktian matematika dan dia dimuat di Q1, kan berarti dia juga terkini kan. Tapi kalau Anda masuk di dalamnya sangat banyak belajar kita membaca itu. Jadi di situ letaknya adalah terletak pada bagaimana. Nah, kalau yang akan terkini ya pembelajaran matematika terkait dengan adanya dampak pandemi itu. Tapi juga saya ragu-ragu apakah banyak artikel yang membahas itu. Kalau sedikit artikel yang membahas itu, kita akan kesulitan di dalam mencari artikel-artikel yang akan kita telaah guna mensupport dari temuan artikel itu. Apa namanya tadi? Penelitian bedah buku, bedah artikel ya. Literatur Nah, review Bapak. bedah artikel itu ya artikel review itu tidak berarti hanya 6 artikel gitu. Yang saya punya 100 artikel, 1 artikel itu saya kelompokkan, saya gali gitu. Maka artikel sebanyak 100 itu ada sebagai subjeknya, sebagai samplingnya. Artikel 100 itu ya. Itu contoh-contoh. Jadi kalau ada artikel review yang bagus, tentu tidak hanya kajian itu, tapi dia temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau temuan-temuan dari artikel yang lain. Artikel review kok cuma 3, itu pasti bukan artikel review, itu cuma membangun kerangka berpikir. Temuannya nanti nggak ada, temuannya bukan seperti itu. Memang ada yang rancu ya antara artikel review dan membuat suatu telaah framework gitu, yang keliru seperti itu. Artikel review kan kalau kita kan penelitian ke sekolah subjeknya apa? Siswa kan? Ya, kalau artikel review subjeknya apa? Pak. Kalau artikel review subjeknya apa? Artikel. Ya. Masa artikelnya cuma 3 itu kan? Nah, artikelnya yang banyak lebih baik seperti itu. Oke ya? Ya itu sebagai ya Anda paling gampang ya bisa lihat itu beberapa tentang artikel review. Nah, kemudian nanti di contoh saya di JRP di Pitagoras ya. Ada tuh saya dengan mahasiswa saya dengan Mas Ibnu, beliau sangat rajin toh. Dia pakai artikel review. Coba baca di situ di Sugiman dan Ibnu nanti bagaimana artikel review itu dikerjakan. Jadi kita kadang-kadang memikirkan artikel review apa yang kita pikirkan, metodologinya disesuaikan. Ya Mas ya. Nanti metodologinya disesuaikan yang ke sana gitu. Kalau dibalik gimana Mas? Anda tertarik pada apa sih? Nah, ya. Jadi pertama ketertarikan Anda dulu itu. Anda tertarik pada mana, minatnya apa, kemudian nanti berangkat ke artikel review. Itu paling-paling Anda bisa menikmati hingga bangun malam senang. Kenapa? Anda tertarik kan? Anda tertarik gitu. Baik, itu ya. Jawaban juga masih normatif ya. Silakan lihat artikel saya yang di Pitagoras, dia juga ada artikel review di Pitagoras tahun lalu tahun 2020. Itu ya Mbak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya. Karena waktu membatasi kita, sekarang sudah menunjukkan pukul 10.09. Sebelum ini Bapak menutup, mungkin ada closing statement dari Bapak buat kami agar kami semua ini bisa lebih semangat untuk menulis artikel ini Bapak.
Baik ya, pekerjaan membuat artikel, pekerjaan membuat suatu penelitian adalah harus berangkat dari kesenangan. Kalau kita bisa menikmati melakukan penelitian, kita bisa menikmati melakukan pembuatan artikel, maka akan banyak waktu yang kita sediakan dan juga kita tidak merasa terbebani seperti itu. Maka itu passionnya ya, kepeduliannya yang ada. Maka yang di awal pertama kan triknya saya selalu mengawali apa sih minat Anda. Nah, begitu Anda mengatakan minat saya ini, maka Anda akan tekun di situ. Gitu. Nanti yang lainnya kan bisa berkembang seperti itu. Dan memang butuh perjuangan, butuh waktu, butuh tenaga ya yang banyak untuk menyisihkan energi kita, potensi kita, dan juga mungkin apa yang kita punya agar membuat suatu penelitian maupun artikel. Yang jelas ya jangan pantang menyerah, tapi selalu dinikmati itu saja itu ya. Nah gitu. Dan kalau ada kesulitan bisa juga diskusi dengan teman. Kalau enggak bisa diskusi ke prodi kalau hal-hal teknis seperti tadi gitu. Itu akan membuat menjaga supaya Anda bisa konsen ke situ. Nah, kalau lebih bagus lagi yang punya topik sama sering bertemu untuk diskus. Itu juga bisa untuk menjaga semangat seperti itu. Memang kelemahannya kita ini adalah sekarang online. Online kita nggak bisa mantau kemajuannya seberapa. Apa di rumah tidur atau di rumah bukanya kapan nggak bisa dipantau, makanya kelemahan itu. Tapi ya kita yakinlah mahasiswa kita akan menyediakan waktu yang banyak untuk demi selesainya tesis maupun penyusunan artikel. Itu saja Mbak Ira Novia. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik Bapak, mohon izin untuk dokumentasi Bapak. Baik, dimohon kepada panitia untuk melakukan screenshot. Saya akan memimpinnya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik. Saya lupa tadi untuk silakan teman-teman yang silakan teman-teman open game. Kita lakukan dokumentasi ulang ya. Mohon bantuannya kepada panitia. Baik. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Baik, slide terakhir. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak dan juga teman-teman yang berkenan untuk open cam. Baik. Saya sampaikan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang telah panitia kirim di room chat dan juga link kesan dan pesan selama mengikuti webinar Research Class hari ini. Nah, kami dari baik Mbak, kami akan follow up ke panitianya. Baik, dari KMMD sendiri ada juga kegiatan, jadi selain kegiatan Research Class juga ada kegiatan roommate. Nah, ini rumah edukasi. Nah, rumah edukasi ini merupakan open volunteer karya dan anggota tetap untuk mahasiswa dan mahasiswi aktif FMIPA UNY melalui karya berupa media pembelajaran. Jadi teman-teman atau peserta sekalian yang berkeinginan untuk menjadi volunteer, silakan bisa mengirimkan karyanya. Bisa untuk petunjuk teknis yang secara lengkap bisa dilihat dari link berikut, dan untuk file medianya itu bisa dikirimkan dengan format nama underscore jurusan underscore materi. Baik, selanjutnya saat ini
KMND FMIPA UNY melakukan open recruitment untuk pengurus KMND FMIPA UNY 2020. Batas pendaftarannya hari ini yaitu tanggal 6 November 2021. Silahkan kepada teman-teman yang ingin join bersama kami, silahkan melakukan pendaftaran melalui link yang tertera pada pamflet. Baik. Itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sugiman MSI atas pemaparan yang luar biasa, dan terima kasih kepada para hadirin sekalian atas partisipasinya. Saya Ira Noviasari, memohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.